Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita kembali mengomentari video dari Ade Armando yang berjudul Kebohongan demi kebohongan dalam kampanye khilafah. Kita langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kampanye khilafah di Indonesia ini memang memalukan. Mereka rela berbohong, bahkan mencatut nama ilmuwan asing terkemuka, Profesor Peter Carey, sejarawan terkemuka di Universitas Oxford, Inggris. Mereka membelokkan fakta sehingga seolah-olah Carey membenarkan pandangan bahwa Islam di wilayah Nusantara sejak dulu adalah bagian dari khilafah Islam. Carey sangat terkenal sebagai ahli sejarah Jawa, jadi kata-katanya akan dianggap valid. Kalau Carey bilang bahwa Islam di Indonesia sejak berabad yang lalu memang adalah bagian dari khilafah, tentu banyak ilmuwan akan menganggap itu sebagai kebenaran. Bentar guys, saya potong dulu ya, gini. Peter Carey itu kan setahu saya tuh beliau tuh suka membahas tentang sejarah Jawa, ya, babat Jawa kuno. Itu mengenai Pangeran Diponegoro terutama. Jadi gini, Pangeran Diponegoro itu kan apa ya, seorang muslim sejati. Dia memang menggunakan atribut Islam gitu kan. Dia juga apa namanya di sana juga Jawa tuh ada kerajaan Islam juga, masuk juga sampai ke di Aceh juga ada, Sumatera, hampir hampir seluruh Indonesia ini wilayah-wilayah kerajaan Islam gitu guys ya. Jadi kita tahu aku kan disebutkan kalau kita ini sebenarnya tidak ada satu tempat pun yang tidak Allah utus nabi kepada mereka satu kaum gitu. Jadi tiap kaum tuh pasti ada Allah utus nabi untuk menyampaikan pesan dari Allah gitu. Nah, tapi cuman ada yang mainkan itu pesan itu tentang sholat, tentang zakat puasa, karena itu kan baru turun sejak zaman Nabi Muhammad. Jadi sebelumnya itu cuman ajaran tauhid. Jadi sebelum Nabi Muhammad tuh cuman tauhid, itu menyembah kepada Allah yang esa. Itu ada dalam kepercayaan Islam. Jadi satu jengkal bumi Allah ini tidak ada satupun kaum yang tidak didatangi utusan Nabi. Maka kita tahu di hadis Nabi SAW itu ada sekitar 138.000 atau 143.000. Saya lupa guys, jumlah Nabi dan Rasul yang telah diturunkan sejak dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad. Itulah untuk mengcover seluruh area bumi yang luas ini. Sehingga tidak ada satu jengkal pun yang satu kaum tidak mendapatkan wahyu atau pesan dari Allah ya, mengenai keesaannya, mengenai penyembahan kepadanya gitu. Jadi di Indonesia kan dulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam gitu. Nah, tentu ini tentu ada peran dari para penyampai wahyu ya, di mana saya sebutkan tadi tidak ada satupun jengkal bumi yang tidak Allah turunkan nabi padanya. Bagi kita yakini sebenarnya seluruh agama di bumi ya itu hanya satu, itu Islam di awal-awal gitu. Makanya kita juga percaya kayak suku Aborigin di Australia, suku Indian di Amerika, itu mereka semua menyembah Tuhan yang esa. Ditemukan bagaimana mereka sebenarnya menyembah Tuhan yang satu gitu kan. Cuman namanya memang belum Allah gitu. Jadi mereka tidak, karena itu kan dalam bahasa Arab gitu kan. Jadi lalu datanglah ekspansi di Eropa gitu dengan misi Gold Coast Glory. Mereka berekspansi sampai seluruh tempat, sampai ke Amerika, sampai ke Australia gitu. Sehingga mereka mengambil alih. Sehingga yang kita yakini itu mereka sebenarnya adalah Muslim gitu kan. Cuman mereka tidak karena katakan Muslim sama Allah itu kan bahasa Arab gitu. Sehingga kita tidak mereka menyebut diri mereka Aborigin, lalu apalagi dia, lalu mereka sebut diri mereka Indian gitu. Dan itu akhirnya diambil alih oleh oleh orang Eropa gitu. Nah, jadi dengan tadi itu kita meyakini kalau sebenarnya seluruh dunia ini sudah di cover semuanya oleh Nabi dan Rasul yang itu sebanyak ratus ribu itu guys ya, puluhan ribu, ratusan ribu ya. Jadi tidak ada satu jengkal pun yang tidak di cover oleh utusan Allah. Jadi berdasarkan keyakinan itu ya. Jadi khilafah itu guys Indonesia kan banyak kerajaan Islam dan itu menyebabkan mainkan ya banyak kerajaan Islam. Kita dijajah dengan hebat oleh Belanda, Portugis selama 3,5 abad, bahkan Jepang lagi. Tapi tetap kita mayoritas Islam guys. Kita tidak secemar, kita tidak seperti Amerika atau seperti Aborigin yang mereka berpindah keyakinan gitu. Yang dari awalnya bukan, kita agama bangsa Eropa itu kan mayoritas Kristen gitu kan. Jadi Amerika atau Australia itu kan mayoritasnya awalnya bukan Kristen gitu. Tapi setelah datang
penaklukan, datang penjajahan, mereka berubah. Jadi setelah suku Indian dan suku Aborigin, Indian Amerika dan Aborigin di Australia itu dijajah oleh apa orang-orang Kristen Eropa, akhirnya mereka berubah keyakinan menjadi Kristen. Tapi Indonesia itu tidak berhasil. Kita tetap mayoritas Islam gitu. Ada yang berubah keyakinan masuk ke Kristen, tapi sangat banyak yang bertahan dengan agama mereka. Makanya kita tahu jumlah waktu itu sekitar 90% lebih itu masih Islam gitu kan. Ya, begitu. Jadi itu peran dari kerajaan-kerajaan Islam itu, dan mungkin kalau ini saya tidak diramaikan, kalau kerajaan-kerajaan ini sendiri berjuang melawan penjajah, nggak dibantu sama kekhalifahan Turki Utsmani, mungkin kita sudah hancur dari dulu gitu. Sama seperti hancurnya Australia dengan suku Aborigin, hancurnya ya Indian di Amerika gitu kan, dan beberapa tempat di Afrika gitu kan. Jadi ini sangat logis kalau kita tuh memang merupakan bagian dari kekhilafan Turki. Karena Islam kita nih minimal berbayat ke mereka gitu, sehingga dan kita lihat juga banyak prasasti yang menunjukkan hal itu, penemuan prasasti ya, temuan-temuan arkeologi menunjukkan kedekatan kita dengan kekhalifahan Turki Utsmani, sehingga mereka nggak segan-segan memberikan bantuan kepada kita untuk kita perang lawan penjajah gitu. Jadi itu sangat masuk akal ya, jejak khilafah Indonesia itu sangat kuat tercium gitu, walaupun meskipun ya, anggaplah kalau nggak setuju memang kita bagian dari khilafah Islam, minimal ada berbaiat, atau kita memang ada dalam satu karena kekhalifahan itu guys, mereka tuh nggak mungkin tidak membantu kerajaan-kerajaan Islam dimanapun di dunia ini gitu, karena mereka sebagai kekhalifahan punya tanggung jawab untuk mengcover, menjaga seluruh daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin gitu kan. Bahkan kisah itu sangat viral dulu, saya ingat sekali ketika ada bahkan satu waktu itu pernah ya kejadian, satu orang wanita tuh mau diambil kehormatannya, lalu dia teriak mana khalifah gitu kan. Lalu khalifah itu langsung menunjukkan pasukan untuk menyelamatkan sang wanita. Itu hanya satu orang wanita muslimin gitu. Bagaimana dengan kerajaan Islam yang besar di Nusantara? Nggak mungkin kekhalifahan Turki Utsmani tidak mau bantu guys. Nah itu tanggung jawab dia sebagai khalifah. Kekhalifahan itu adalah mengcover seluruh daerah muslim kan. Jadi minimal kita berbaiat kepada Turki Utsmani. Meskipun saya juga belum lihat filmnya gitu kan. Ini perlu ditonton ya, menurut saya ini film perlu ditonton, bagus untuk pelajaran bagi kita, pelajaran literasi. Nanti kita akan lihat apa monumen-monumen atau prasasti yang ditunjukkan di sana sebagai bukti-bukti sejarah yang perlu kita ketahui. Kan sebelum nonton, sebelum bisa bicara banyak guys. Tapi ini film yang bagus untuk ditonton sebagai bahan pelajaran bagi kita. Dan pelintiran itulah yang sekarang dilakukan para pengusung khilafah di Indonesia. Sayangnya atau untungnya, kebohongan semacam itu dengan mudah terbongkar. Beberapa hari yang lalu, melalui asisten penelitinya, Kerry menyatakan namanya dicatut dalam acara launching film berjudul Jejak Khilafah. Ada dua hal yang dia protes. Pertama, dalam poster acara launching yang diselenggarakan dalam format talk show itu, tertulis bahwa Kerry menjadi tamu khusus dalam acara peluncuran Jejak Khilafah. Itu bohong. Dalam talk show itu memang ada penayangan cuplikan video yang menampilkan Kerry sedang bicara tentang sejarah Jawa. Tapi dia sendiri tidak hadir dalam acara itu. Kerry kemudian menyatakan ia memang pernah diwawancara oleh pembuat film Jejak Khilafah. Tapi itu dilakukannya dalam rangka menjelaskan sejarah Pangeran Diponegoro. Gini ya, mengenai Kerry datang gitu kan, itu kan bukan suatu hal yang ini, karena memang Kerry ini kan membahas tentang sejarah Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro diyakini sebagai bagian dari kekhilafan Islam Turki Utsmani gitu. Jadi itu koneksi itu yang perlu digarisbawahi guys ya. Nah, dan Kerry pun mau diwawancara oleh Jejak Khilafah karena dia memang Jejak Khilafahnya berkepentingan untuk mencari jejak mengenai Pangeran Diponegoro dan sejarah Islam di Jawa. Itu yang paling penting itu. Perkara Kerry tidak meyakini adanya hubungan kita kerajaan Islam di Nusantara dengan Khalifah Turki Utsmani, itu perkara beda. Jadi dia diundang itu special guest itu mungkin dalam rangka kapasitasnya untuk menjelaskan bagian yang khusus, yaitu mengenai sejarah Islam Jawa dengan Pangeran Diponegoro gitu guys. Jadi special guest itu kan tidak diterangkan apakah dia jadi gini, kayak saya misalnya membuat kajian tentang sejarah khalifah di Nusantara. Jadi ada sumber-sumber yang saya yakini kompeten untuk hal itu, meskipun tidak mengenai topik khilafahnya, tapi mengenai khusus ada bagian sub tertentu seperti Pangeran Diponegoro dengan kerajaan di Jawanya, lalu yang lainnya itu kan merupakan potongan piece
pieces bagian-bagian dari potongan khilafah Indonesia gitu. Jadi ini nggak mesti harus konklusinya gitu. Beliau ini kan Peter Carey hanya sebagai bagian dari potongan-potongan itu gitu guys. Bukan dalam rangka pembuatan film tentang khilafah. Kebohongan kedua adalah pernyataan Carey dalam video tersebut telah diedit sedemikian rupa sehingga ia seolah-olah setuju dengan gagasan yang hendak disampaikan film tersebut. Menurut saya trailernya itu cuma menyampaikan pendapat Carey tentang Pangeran Diponegoro. Tidak ada di situ sampaikan kalau dia setuju dengan khilafah dan segala macam itu, dengan hubungan Indonesia dengan khilafah Turki, nggak ada. Dia kan potongan itu kan jujur diambil seperti itu. Dia cerita tentang sedikit tentang Pangeran Diponegoro. Jadi kalau ada yang menganggap itu berarti persepsinya beda gitu. Jadi kalau diedit misalnya dia ngomong tentang Indonesia bagian dari khilafah Turki Utsmani, oke lah, ini tidak ada yang ngomong seperti itu, hanya menunjukkan cuplikan apa yang dia katakan apa adanya itu tentang Pangeran Diponegoro gitu kan, yaitu Islam Nusantara adalah bagian dari khilafah. Carey justru punya pandangan yang sepenuhnya berbeda. Menurut Carey, Islam di Nusantara tidak pernah menjadi bagian dari khilafah. Bahkan Khalifah Turki Utsmani tidak tahu dan tidak peduli dengan Jawa. Ini ironis. Para pejuang khilafah katanya sedang mengenai apakah Khalifah Turki Utsmani tidak tahu Jawa, ini perlu dibuktikan. Makanya nanti kita nonton sama-sama filmnya. Saya belum nonton juga, kalau juga baru lihat trailernya gitu kan. Cuman menurut Ridwan Saidi memang ada hubungan kekhalifahan Turki Utsmani dengan kerajaan Islam di Jawa gitu guys. Karena saya katakan tadi logikanya nggak mungkin kekhalifahan Islam itu membiarkan ada kerajaan Islam di dunia ini berdiri sendiri tanpa mereka ayomi, tanpa mereka lindungi. Karena itulah tugas sebagai kekhalifahan, untuk melindungi seluruh daerah-daerah kekuasaan kerajaan Islam di seluruh dunia guys. Perjuangkan sistem politik yang berlandaskan diri pada nilai-nilai Islam. Kok sekarang mereka malah mencatut nama orang? Kok bohong? Mereka mencatut nama orang itu sebagai narasumber gitu. Kan dia pernah diwawancara oleh pembuat film Jejak Khilafah. Pernah diwawancara gitu. Sebagai narasumber gitu. Pendapatnya kan ini kan bukan suatu konstruksi, tapi bisa merupakan bagian-bagian, potongan piece-piece gitu kan, potongan atau piece-piece bagian-bagian gitu dari kerangka utuh, nanti konklusinya adalah Jejak Khilafah di Indonesia itu sendiri. Tapi mungkin memang begitulah para pejuang khilafah. Bagi mereka tujuan menghalalkan cara. Tapi supaya tidak bingung, mari kita mulai dengan membahas film Jejak Khilafah itu sendiri. Ini adalah sebuah film yang diproduksi sebuah channel YouTube bernama Khilafah Channel. Film Jejak Khilafah ini berseri, 3 episode. Episode pertamanya baru akan diluncurkan pada 20 Agustus nanti. Sekarang baru ada trailernya. Tapi kita sudah bisa menduga arahnya kemana kalau kita melihat siapa pembuatnya. Anda bisa buka kanal Khilafah Channel di YouTube. Kesan saya, pembuatnya adalah orang-orang Hizbut Tahrir Indonesia. Di kanal itu ada sejumlah video yang menampilkan misalnya Sekjen HTI, Ismail Yusanto. Juga aktivis HTI yang populer karena antara lain kemualafan dan ketionghoaannya, Felix Xiao. Jadi pasti HTI banget. Dalam talk show launching yang dipandu Felix Xiao itu, isi film dibicarakan dengan cukup mendalam. Tonton, ini kayaknya Ade Armando punya dendam sama HTI. HTI kan sudah dibubarkan, dan mereka ini tidak lagi berorganisasi sebagai HTI itu. Mereka adalah orang-orang bebas, mereka tidak lagi berada dalam tanggungan HTI. HTI kan dibubarkan itu. Dan ingat juga ya, perlu diingat. Ini karena mereka itu ahlinya khilafah, karena mereka membuat organisasi yang bertema khilafah, dakwah tentang khilafah. Tentu mereka lebih tahu tentang khilafah, bukan Ade Armando gitu. Jadi, makanya ini Jejak Khilafah ini kompeten mereka yang buat gitu. Sangat lucu malah kalau yang buat Jejak Khilafah ini filmnya Ade Armando, Nih Sregar, Eko Tadi, ini sangat aneh malah. Mereka bukan ahli khilafah, malah mereka buat video ini. Nah, ahli khilafah Indonesia yang menjalani sejarah khilafah sehingga mereka bisa berdakwah sejak tahun 90-an gitu kan. Mereka berdakwah tentang khilafah ya mereka ini ya. Sekjen HTI tadi, Ustadz Felix Xiao gitu, mereka lah yang kompeten. Maka ini film ini bagus ditonton karena pakar khilafah sendiri yang berbicara, yang meneliti, yang memberikan kajian dalam bentuk sebuah film gitu. Ini ilmu buat kita. Nanti saya pengen lihat apa dibagikan di sana, prasasti atau temuan sejarah apa yang ditemukan gitu. Juga ada pendapat dari pakar seperti Peter Carey tadi yang membahas khusus bagian tentang Pangeran Diponegoro, dan juga nanti pakar-pakar lainnya itu kita tonton. Jadi
sebelum Anda nonton, Anda jangan komentar dulu. Kalau Anda tidak tahu, tahan dulu, sabar, tahan dulu. Itu tonton dulu filmnya. Minimal Anda, meskipun Anda tidak setuju ya di awal, tapi Anda kan bisa membuka hati pikiran Anda. Apa salahnya tonton video ini? Baru Anda berkomentar gitu. Ya, kita terbuka dengan gagasan baru, ilmu baru yang Anda sampaikan. Kalau ada bukti, kenapa tidak? Gitu kan. Yang penting adalah Anda harus mau untuk meluangkan membuka hati pikiran untuk menonton film ini. Jangan langsung di awal dan dipati. Anda tidak tahu apa-apa, dijelaskan oleh para pakar khilafah ini, lalu Anda tidak mau menonton. Dan Anda malah menjudge di depan itu. Jadi gini guys, dia lihat buku di covernya, ini kan bercover, di khilafah bercover. Anda harus lihat isinya, maka nanti kita sama-sama nonton filmnya, baru Anda buat ada komentari. Ini kan belum waktunya. Gitu. Anda nggak tahu apa tentang khilafah, nah ini para pakar khilafah sedang akan membahas mengenai film itu, Anda soalnya ikuti itu dan belajar di situ. Kalau Anda nggak punya ilmu gitu, bukan malah menjudge macam-macam guys. Film Jejak Khilafah berusaha mengarahkan kesimpulan penonton bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara di abad-abad lampau sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan dan bahkan menjadi bagian dari khilafah yang berpusat di Timur Tengah dan Turki. Film ini hendak membuat umat Islam percaya bahwa konsep khilafah bukanlah sesuatu yang asing di wilayah. Karena memang kerajaan Islam ini guys ya, logika Anda lah ya. Kalau mereka tidak dibantu sama kekhalifahan Turki Utsmani, bagaimana mereka bisa survive gitu? Anda lihat, sedangkan Aborigin di Australia sudah musnah, ya kan? Udah terpinggirkan. Apalagi itu besar loh padahal suku Aborigin tuh. Di India juga Amerika juga besar itu. Kok bisa mereka kalah atau kiok melawan pendatang penjajah Kristen dari Eropa gitu? Kenapa bisa gitu kan? Ini saya nih. Dan kita ingat kita jajahnya lama loh, 3,5 abad loh. Kok bisa kita bertahan itu? Kalau nggak ada bantuan dari Turki Utsmani guys. Dan khalifah pun logikanya nggak mungkin tidak membantu negara-negara Muslim yang kena jajah gitu. Ya kan, itu tugas khalifah. Makanya dan juga bagaimana Islam di Indonesia ini tetap bertahan sampai jumlahnya 90% lebih waktu awal merdeka itu kan, sampai 386. Jadi nggak mungkin kita ini bisa begini ya kalau tidak ada bantuan dari kekhalifahan Turki Utsmani. Nusantara. Seperti diketahui, pemimpin Islam pasca meninggalnya Nabi Muhammad yang wafat pada awal abad ke-7 dianggap sebagai khalifah. Setelah era 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dunia Islam dipimpin oleh 3 dinasti khalifah yang wilayah kekuasaannya meluas melampaui Arab, Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Selama ini umumnya para sejarawan ketika bicara tentang khalifah-khalifah besar itu tidak menyebut daerah Asia Tenggara sebagai bagian dari kekuasaan khalifah tersebut. Yang disebut wilayah khilafah Islam biasanya adalah... Ya, kita kan tahu dunia berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, penemuan-penemuan baru ditemukan. Nah, itu yang kita lihat nanti di film ini. Apa penemuan-penemuan baru itu? Bahkan juga saya terkejut waktu Bapak Dewan Sedi mengatakan kajian-kajian mengenai hubungan khilafah kerajaan Islam Indonesia dengan khilafah Turki Utsmani. Itu ada bisa lihat videonya di baca Jurnalis. Beliau sering menyampaikan kajian sejarah dengan menyampaikan bukti-bukti penemuan monumen dan segala macamnya gitu. Jadi dari ini sangat masuk akal bagi saya guys ya. Bagaimana mungkin kajian-kajian Islam Indonesia, karena kan gini, dulu katanya Indonesia ini menyembah animisme. Saya belajar dari SD itu ya, kita belajar kalau Indonesia ini adalah mayoritas penyembah animisme alias menyembah pokok kayu, menyembah apalagi matahari, bulan, bintang gitu. Tapi kok bisa menjadi Islam mayoritas? Itu kan tidak lepas dari peran dari para khalifah yang tentu mendakwakan Islam Indonesia gitu. Jadi ketika ada kajian sejarah itu yang menyebutkan kalau sejak zaman kekhalifahan itu sudah disebarkan Islam ke Indonesia gitu. Makanya nggak heran kalau Indonesia ini mayoritas Muslim gitu guys. Dulu mungkin sebenarnya yang dimaksud oleh penyembah animisme itu sebenarnya mereka menyembah Allah Tuhan yang satu, cuman nggak sebutnya Allah. Jadi mereka nggak juga sebut Muslim, nggak juga agama sebut Islam, karena memang itu termin dalam bahasa Arab gitu guys. Ya kan, dari kita tahu ya, ini Allah tuh tidak mungkin membiarkan satu jengkal bumi pun tidak diutus Nabi kepada mereka gitu. Makanya nggak heran jumlah hadis tuh ya, Nabi itu jumlahnya ratusan ribu guys untuk mengcover seluruh daerah di bumi ini dari mulai sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Timur Tengah, sebagian Eropa, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Timur. Daerah Asia Tenggara lazimnya tidak disebut. Ini bukan berarti misi Islam tidak mencapai Nusantara. Lagi, kan di situ ada, kita tahu ada banyak pengampuran sejarah ya, dikaburkan.
sejarah-sejarah. Kadang bisa bisa ketik carilah pelajaran mengenai pengamburan sejarah. Banyak sejarah kita dikaburkan gitu. Di dunia ini ya banyak sejarah terutama tentang Islam ya. Jadi era-era kajian Islam tentang Islam itu banyak dikaburkan gitu. Demi kepentingan mereka ya. Maka itu kita perlu gali lagi ya. Sejarah Islam apa yang bisa dikaburkan. Nah itu makanya kita harus nonton film ini, kita kembali lagi mengumpulkan referensi tentang kajian Islam gitu. Karena Islam ini tentu agama yang benar ya, agama yang datang dari Allah gitu. Sehingga mungkin Allah biarkan dan Allah telah katakan kalau kita tuh tidak ada jengkal bumi itu yang tidak diutus Nabi pada satu kaum. Jadi tentu kalau melihat dari hadis itu tentu luar biasa besar pada umat Islam ini guys tentang sejarahnya. Tapi tentu ada upaya dari musuh-musuh Islam ya yang berusaha untuk mengaburkan itu sehingga kita ini karena sejarah ini penting guys ya. Kalau kita lupa dengan sejarah, kalau kita tidak lihat sejarah, kita akan jadi umat yang kerdil gitu. Karena sejarah itu yang membuat kita bangga, membuat kita tuh maju, membuat kita tuh punya euforia. Kalau kita tuh sebenarnya adalah umat yang hebat gitu. Tapi untuk mengandalkan kita, agar kita tuh percaya kalau kita itu nggak hebat, sehingga kita tuh menjadi marginal, kita tuh menjadi dipinggirkan, makanya bisa dikabulkan sejarah itu. Makanya penggalian sejarah itu penting. Ya bagi anda yang ahli sejarah, anda harus terutama yang pro pada Islam, anda harus mengkaji tentang sejarah Islam yang banyak dikaburkan itu guys, sehingga umat Islam ini akan akan yakin kalau Islam itu sebenarnya bukan umat yang kerdil, tapi umat yang punya sejarah yang hebat di masa lampau. Ya, kita punya 4 khalifah, lalu punya khalifah Abbasiyah itu kan, sampai ke khalifah Turki Utsmani. Ini kita sebenarnya umat yang hebat guys, cuman itu pusat dikaburkan. Bahkan itu saya ingat betul ya waktu di Turki itu kan, bagaimana masjid Hagia Sophia itu dijadikan museum oleh Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin sekuler ya yang merebut menjatuhkan kekhalifan Turki Utsmani dengan cara licik. Beliau jadi mata-mata dari Inggris, sehingga dengan jadi mata-mata itulah si pemimpin sekuler Turki ini mengkudeta menentukan kerajaan Turki Utsmani dengan cara licik guys. Nah itu kita bisa lihat. Habis itu dia melupah Masjid Hagia Sophia ya yang sudah susah payah direbut oleh Muhammad Al-Fatih, dijadikan masjid, jadikan dia museum lagi. Itu jelas itu untuk mengaburkan sejarah, mengubah masjid yang dulunya masjid itu ya hasil dari penaklukan Muhammad Al-Fatih jadikan museum. Itu jadi salah satu bentuk pengaburan sejarah. Maka Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjadikan kembali ke masjid untuk mengembalikan sejarah kejadian Islam. Jadi dengan kembali ke masjid itu satu potongan puzzle sudah kembali, yaitu orang kan teringat kembali bagaimana dulu Muhammad Al-Fatih suatu Muhammad Al-Fatih itu merebut Konstantinopel dari tangan kerajaan Romawi Timur, bagaimana gemilangnya Islam zaman itu memori kita kembali dicas dengan adanya pengembalian fungsi Hagia Sophia menjadi masjid guys. Ini juga tidak berarti Muslim yang berkembang di wilayah Nusantara tidak punya kontak dengan para penguasa Islam di dunia. Tapi kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara tidak berada di bawah kekuasaan khalifah-khalifah besar itu. Nah, sejarah ini yang berusaha ditulis ulang oleh film Jejak Khilafah. Dalam talk show tersebut secara jelas dikatakan bahwa selama ini terjadi pengaburan dan penguburan sejarah. Para pembicara menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Aceh, Demak, Ternate, Jawa sejak lama mengakui keberadaan khilafah Islam dan berkomunikasi dengan para penguasa di Timur Tengah itu. Pengusiran Portugis dari Nusantara misalnya. Logika juga guys, karena kerajaan Islam itu nggak mungkin berdiri sendiri. Tentu mereka berbaik pada khilafah ya. Kan sudah lazim dalam dunia Islam ya. Kekhilafan itu adalah kunci. Khilafah itu kan memang itu sistem yang ada dalam Islam gitu. Jadi kalau kerajaan Islam pasti tahu itu. Mereka tahu kalau memang harus berbaik pada satu khilafah. Pemimpin cuma satu. Mereka hanyalah bagian dari kerajaan-kerajaan yang memang bagian dari kekuasaan Islam gitu. Itu logika harus dipakai guys. Gak mungkin ada banyak khilafah. Hanya ada satu khalifah, di bawahnya ada banyak kerajaan-kerajaan gitu. Yang berbaik tertutup pada satu khalifah tadi, yaitu Turki Utsmani dan sebelumnya Abbasiyah dan sebelumnya lagi guys. Juga dimungkinkan karena kehadiran tentara-tentara yang dikirim Khalifah Islam. Jadi orang-orang HTI ini percaya bahwa ada tadi upaya. Kan sudah saya sampaikan, karena nggak mungkin logikanya Indonesia dijajah 3,5 abad, bahkan oleh Jepang juga kita bisa survive gitu, ya kan? Kita bisa survive. Sedangkan yang lain itu Amerika, suku Indian Amerika sudah hancur,
aborigin di Australia juga udah hancur gitu kan, kita kok bisa bertahan gitu. Padahal ada lihat bagaimana luasnya kekuasaan suku Indian Amerika dan aborigin Australia itu kan benua yang besar sekali. Itu kan udah benua Amerika, benua Australia. Kok mereka bisa dikalahkan? Sebenarnya kita hanya Kepulauan Nusantara gitu. Yang bahkan mereka itu satu benua, mereka dihubungkan oleh darat gitu. Kita kan dipisah oleh pulau-pulau gitu. Soalnya kita kan gampang dikuasai. Tapi kenapa Belanda, Portugis dan penjajah lain tidak bisa menguasai kita? Tentu ada bantuan dari Khalifah Turki Utsmani. Ini menjadi masuk akal bagi kita semua, guys. Sengaja menghilangkan fakta bahwa dari dulu pun Nusantara atau Indonesia adalah bagian dari khilafah. Juga dikatakan bahwa konsep khilafah sama sekali tidak bertentangan dengan nasionalisme di Indonesia. Bahkan dalam talk show itu muncul Tengku Zulkarnain yang menyatakan bahwa saat ini ada penyesatan pikir bahwa khilafah akan memberangus NKRI. Singkat kata, film ini dibuat untuk membangun kepercayaan bahwa khilafah memiliki jejak sejarah yang panjang di Indonesia. Dan khilafah tidak bertentangan dengan konsep bangsa dalam NKRI. Dapatkah sejarah versi HTI itu diterima? Buat saya sih pertama-tama. Ingat ya, di situ ada Tengku Zulkarnain, ada Peter Carey yang membahas tentang Pangeran Diponegoro. Jadi ini kolaborasi antara semua elemen, bukan hanya HTI saja, guys. Ya, HTI adalah satu pakar tentang khilafah di kolaborasi dengan para ulama yang dari MUI dan segala macamnya. Jadi ini adalah kolaborasi, bukan dari HTI saja, guys. Makanya ini layak untuk jadi referensi Anda dan kita semua gitu. Saja nih, kebohongan tentang Carey yang saya sebut di awal sebenarnya sudah cukup untuk menjelaskan bahwa para pembuat film ini tuduhan yang sangat serius ya. Mereka dituduh berbohong. Padahal Peter Carey aja bersedia diwawancara oleh film Jejak Khilafah gitu. Ya, dan tidak pernah disebutkan di situ kalau Peter Carey ini adalah setuju dengan ide kalau Indonesia ini bagian dari khilafah gitu. Enggak. Dia hanya bagian dia mengenai pembahasan tentang sejarah Islam di Jawa itu melalui Pangeran Diponegoro. Jadi mereka tidak pernah bohong, guys. Ini kan yang merasa mereka bohong itu kan cuma Armando gitu. Kita aja belum tonton filmnya gitu. Belum tonton filmnya sekali gitu. Makanya jangan hakimi buku dari covernya, harus lihat dulu isi filmnya nanti, baru kita sama-sama kita akan tahu sebenarnya bagaimana sejak khilafah di Islam Indonesia ini, guys. Bersedia bohong. Jadi kalau untuk hal sederhana seperti penggunaan narasumber dalam talk show saja mereka bisa bohong. Jadi hanya karena 10 menit itu yang dianggap bohong, jadi gini, guys. Jadi sama gini. Ada orang yang nganggap nih orang bohong nih, ya dia hanya nilai covernya gitu kan, lalu dia nilai isinya bohong. Ini kan nggak masuk akal. Makanya kajian itu lengkap. Anda nggak bisa melihat buku dari covernya, Anda harus lihat isinya gitu. Nah ini berarti Armando nih orang yang suka menuduh tanpa bukti. Dia hanya melihat sekilas, lalu dia tuduh ini bohong gitu. Inilah tipe orang seperti Armando yang gampang sekali menjudge segala sesuatu menjadi bohong, guys, tanpa dia melihat dulu filmnya, meneliti dulu dan mengadakan kajian gitu. Dia suka cepat ngambil kesimpulan gitu, guys. Ya apalagi soal kebenaran sejarah. Kedua, kualitas keilmuan sejarah para pembuat film ini harus diuji dulu. Saya sendiri bukan sejarawan. Nah, dia mengakui bukan sejarawan, Armando. Lalu kenapa dia bahas tentang ini? Kita tahu ya, saya kasih contoh aja kayak HTI itu ya, mereka ini kan tentu mendakwakan tentang khilafah tuh mereka tentu belajar tentang khilafah termasuk sampai sejarah-sejarahnya gitu. Nah, Ustaz Felix Xiao itu sangat ahli dalam pakar kekhilafan Turki Utsmani dan kekhilafan sebelumnya gitu. Kita tahu bagaimana beliau membahas. Ada bisa lihat kajian-kajian Ustaz Felix Xiao mengenai sejarah Islam di Turki, di Khalifah Turki Utsmani, bahkan beliau menjelaskan tentang sejarah Muhammad Al-Fatih yang pernah melakukan Konstantinopel. Jadi beliau ini termasuk pakar sejarah di HTI ya, Ustaz Felix Xiao. Jadi beliau ini memang paham betul bagaimana kejayaan Islam di masa lampau. Bahkan beliau bermimpi untuk mewujudkan kejayaan Islam itu karena dahulu Islam pernah berjaya dan beliau yakin itu. Saya juga yakin, kita semua yakin kalau Islam tuh, dan hadis Nabi nanti ada mengatakan kalau Islam akan kembali memimpin dunia melalui Imam Mahdi gitu. Jadi Armando sudah disclaimer nih, dia bukan sejarawan gitu. Sedangkan kita tahu bagaimana pakar sejarahnya Ustaz Felix Xiao dalam membahas tentang hal-hal kejayaan Islam di masa lampau gitu. Jadi disclaimer kita kalau kita pakai metode Armando, dari disclaimer ini kita sudah bisa nilai kalau Armando ini sudah kalah ilmu level dengan Ustaz Felix Xiao dan Ustaz dan orang-orang pakar sejarah di film itu ya, guys. Jadi sebenarnya
Kalau menurut saya Ade Armando nggak layak untuk komentari film ini. Soalnya yang layak komentari filmnya adalah ahli sejarah. Dan itu pun setelah nonton filmnya, bukan menjudge buku dari covernya, guys. Saya hanya pembaca sejarah. Tapi rasanya sih, gambaran tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sebagai bagian dari Khalifah Islam hampir-hampir tidak pernah saya dengar dan baca. Iya, karena kan di situ di film itu dikatakan di talk show itu ada terjadi pengaburan sejarah. Makanya kita pengen lihat sejarah apa yang dikuburkan itu. Tentu karena dikuburkan berarti nggak akan ada dari buku sejarah. Itu adanya di kajian-kajian penemuan terbaru, ya, ditemukan arkeologi dan segala macamnya. Makanya tonton dulu baru komentar. Dari buku sejarah. Islam di Nusantara itu kan tumbuh bukan melalui jalur politik, melainkan jalur kebudayaan. Tapi yang terpenting dari semuanya, kalau Mengenai jalur kebudayaan, gini guys, ketika khalifah ya itu mengirim utusan ke Indonesia, itu kan jalur politik namanya. Islam disebarkan itu politik. Ketika para khalifah ya mengirim utusan ke Indonesia, bahkan dari dahulu Allah itu berpolitik. Ya Allah itu dia mengirimkan utusan Nabi itu ya itulah pesan itu jadi Islam itu adalah politik sendiri. Bagaimana Allah mengutus nabi-nabi ke seluruh tiap jengkal bumi sehingga tidak ada satupun yang tidak mendapatkan wahyu dari Allah, itu politik gitu. Jadi Islam itu sendiri adalah sudah dari awal disebarkan dengan cara politik. Ingat, ada penyebaran Islam ke Indonesia dan itu adalah suatu bentuk dari politik. Ya, menyebarkan itu politik, guys. walaupun barangkali, sekali lagi barangkali ya, ketika itu kerajaan Islam di Nusantara sudah menjadi bagian dari khilafah, itu sama sekali bukan alasan yang bisa membantah bahwa penegakan khilafah saat ini adalah bertentangan dengan NKRI. Khilafah itu bertentangan dengan gagasan NKRI. Saya pernah buat video ya, tentang bagaimana khilafah itu sebenarnya nggak bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Karena khilafah itu ya sangat sesuai dengan Pancasila, guys. Ya, karena NKRI kan dasarnya Pancasila. Sila pertama Pancasila itu ya itu melahirkan, jadi kuncinya adalah sila pertama Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana kita bukan hanya sekedar bertuhan, tapi kita juga harus menjalankan segala perintah Tuhan itu dan menghindari semua larangannya gitu. Kan tidak melakukan segala larangannya. Itu konsep khilafah itu Pancasila sila pertama. Ini bukan hanya lisan berkata ketuhanan Yang Maha Esa, tapi Anda masih melakukan maksiat. Anda nggak suka ketika FPI melawan maksiat, Anda malah bukan ikut bersama FPI untuk melawan maksiat, Anda malah membuli FPI gitu. Berarti Anda kan pro maksiat gitu. Nah, ini bagaimana Anda bisa katakan Anda itu sila pertama? Berarti Anda tidak berketuhanan Yang Maha Esa, tapi Anda adalah bermaksiat yang suka-suka gitu, guys. Itu ya. Makanya kalau memang orang yang betul-betul menjaga sila pertama, dia akan ikut dengan FPI, dia akan ikut dengan para ulama yang membatas maksiat gitu kan, memberantas kerusakan di muka bumi. Mereka itu yang harusnya mereka lakukan. Kalau mereka betul-betul melaksanakan sila pertama Pancasila. Nah, setelah sila pertama Pancasila dilaksanakan, setelah kita memberantas maksiat, ikut semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan tadi, oleh Allah tadi, dan juga menjauhi segala larangannya, barulah kita dapat keluar sila kedua 3, 4, 5. Kalau tidak, sila kedua 4, 5 itu hanya hiasan. Karena dasar itu sila pertama tadi, guys. Nah, itu sangat agamis sekali gitu. Jadi nasionalis itu sila ketiga, bahasa Indonesia itu akan muncul setelah sila pertama dijalankan. Jadi agamis dulu baru nasionalis. Anda tidak akan mungkin menjadi seorang yang nasionalis tanpa Anda menjadi agamis, ya. Karena orang-orang nasionalis itu biasanya agamis. Jadi mereka kuat agamanya. Mereka itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mereka adalah orang-orang agamis gitu. Mereka orang-orang menjalankan sila pertama Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Baru mereka bisa menjalankan sila ketiga bahasa Indonesia. Karena kita tahu kalau tidak seperti itu tidak akan jalan sila ketiga. Ya kan, buktinya komunis. Komunis bagaimana merompong Pancasila kan. Jadi musuh Pancasila itu kan hanya satu, komunis. Ya kan, yang berusaha mengganti Pancasila itu kan komunis gitu. Karena mereka tidak berketuhanan Yang Maha Esa. Mereka adalah orang-orang yang ya hanya lisan saja. Mereka mengatakan ketuhanan Yang Maha Esa, tapi mereka tidak bertuhan yang benar. Ya kan? Mereka hanya dalam lisan saja. Mereka tidak melaksanakan ajaran Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menjauhi larangannya. Jadi mereka cuma slogan saja gitu, guys. Dan Pancasila yang paling utama adalah dalam sistem politik khilafah, Muslim dan non-Muslim diperlakukan berbeda. Nih, berbeda artian gini, guys. Pajak ya. Kalau Muslim itu kan disebut zakat. Kalau Muslim jizyah gitu. Sebenarnya sama aja sistem negara kita nih, nggak bedanya.
Cuman ini beda sedikit guys ya. Di sistem kita Israel ini kan semua sama rata nih kena pajak semua, baik muslim non muslim. Tapi di negara khilafah itu non muslim diringankan, mereka hanya bayar jizyah sebagai bentuk dari pajak, dan itu jumlahnya kecil sekali gitu. Yang besar tuh muslim, karena muslim itu merupakan pemegang satu besar negeri itu, karena mereka mayoritas ya kan, dan mereka tentu harus bayar lebih banyak berupa zakat ya kan. Non muslim hanya bayar biaya perlindungan gitu, karena tentu kekhalifahan akan perlu tentara untuk melindungi non muslim gitu kan. Jadi tidak dilakukan berbeda, muslim bebas beribadah. Contohnya kemarin Khalifah Turki Utsmani itu kan membebaskan umat yang beda agama itu tetap beribadah gitu kan dibebaskan gitu. Bahkan Khalifah Umar pun pernah marah ketika rumah orang Yahudi itu mau digusur bangun masjid. Beliau marah kepada penguasa setempat, lalu beliau mengirimkan tulang ya, menggoreskan pedang tulang sehingga dikembalikanlah orang Yahudi tadi guys. Jadi tidak pernah ada diskriminasi terhadap orang non muslim, diperlakukan sama gitu. Bahkan dikasih keringanan berupa jizyah gitu, pajak yang jumlah kecil yang nggak sebesar pajak sekarang ya. Pajak sekarang alhamdulillah besarnya, semuanya ada, semua dipajakin, pada parkir, mobil, motor, semua dipajakin gitu. Ini bahkan deposito uang bank pun dipajakin, jadi luar biasa sekali guys. Jadi intinya adalah nggak ada perbedaan antara muslim dan muslim, kecuali dalam hal mungkin ya misalnya ritual pernikahan itu beda, nggak mungkin yang muslim itu dipaksa sama nikah di masjid kan nggak mungkin gitu, tentu dibedakan ya. Muslim nikahnya di tempat ibadah masing-masing gitu guys. Jadi berbeda dengan keyakinan masing-masing gitu, bukan berbedanya dalam bentuk diskriminasi, tidak, semuanya melakukan sama itu. Bahkan Nabi mengatakan ya waktu dia menguasai Mekah itu, dia katakan siapa yang berani mengganggu satu orang non muslim aja, mengganggu muslimnya, hartanya, maka dia sama dengan menggangguku, kata Rasul gitu. Jadi pelakuannya berbeda dalam hal bukan diskriminasi, tapi memang keyakinan masing-masing gitu kan. Islam itu berlaku lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Seorang non-muslim tidak boleh dipilih sebagai pemimpin. Dan seorang non-muslim tidak punya hak untuk memilih pemimpin. Nah, dengar ya. Bukan hanya non-muslim yang tidak punya hak untuk memilih pemimpin. Muslim juga nggak punya hak untuk memilih pemimpin. Yang punya hak itu adalah yang punya hak itu adalah ulama. Jadi khilafah itu guys, kalau khalifah itu dipilih oleh ulama. Jadi kita tahu ya, ini bukan masalah hak-hak gitu guys, tapi mengenai kualitas pemimpin. Kita tahu ya, kalau kita semua punya hak, jadi ada bayangkan yang tukang maksiat juga punya hak, yang penjudi, pezina, apalagi narkoba punya hak. Jadi orang baik dan jahat jatuh punya hak masing-masing. Bagaimana kalau pemimpinnya dihasilkan dari orang-orang yang berpikiran maksiat? Pemimpinnya akan dihasilkan pemimpin yang suka maksiat gitu. Misal saya seorang narkoba, saya akan lihat dua calon pemimpin saya, oh ini bapak ini dia tidak pernah mengurus tentang narkoba, saya pilih dia aja. Nah itu kan berarti pemimpinnya tidak kualitas. Jadi kita mau pemimpin yang berkualitas, makanya pemimpin itu dipilih oleh ulama. Jadi tidak ada satupun yang boleh milih kecuali ulama, gitu kan. Jadi dan memang ini kan bagian dari Islam, haram milih pemimpin kafir gitu. Ini hak dari umat Islam untuk memilihkan agama dan kepercayaannya yang sesuai dengan dia percayai. Jadi haram bagi mereka memilih pemimpin non muslim, gitu kan. Nah, dan mereka pun tidak bisa memilih nantinya. Yang memilih itu adalah para ulama gitu. Ulama-ulama yang terbaik di negeri ini, ulama-ulama yang tentu memilih pemimpin itu bukan berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan proyek, tapi betul-betul pemimpin yang nanti bisa menjalankan syariat Islam yang dituangkan dalam Quran hadis. Itu saja. Jadi tidak ada kepentingan apapun bagi para ulama ini selain memajukan pemimpin yang betul-betul taat pada Allah SWT, taat pada Rasulnya, menjalankan total syariat Islam ya. Jadi tidak ada kepentingan apa-apa. Kalau sekarang kan ini kan kacau nih guys. Pemjudi, pemabuk, pezina bisa memilih, ya kan? Narkoba bisa memilih. Dan lagi pula yang memilih itu tentu punya kepentingan juga gitu. Yang penjudi punya kepentingan terhadap hobi judinya, yang lain juga begitu. Jadi ini kan sangat rusak, guys. Jadi kita bukan ya sekarang masalah hak atau bukan hak, tapi masalah kualitas pemimpin gitu. Ya kan? Ini masalah kualitas pemimpin, bukan masalah hak atau enggak hak gitu. Karena toh bukan cuma non muslim yang tidak berhak, yang muslim pun tidak berhak. Yang karena berhak itu adalah ulama. Ini sama kayak ini dikembalikan lagi kayak waktu kita presiden dan wakil presiden itu pilih oleh MPR. MPR ini adalah wakil rakyat. Nah, nanti juga ada wakil rakyat, tapi bukan MPR, tapi majelis ulama, guys. Jadi
MPR itu digantikan nanti fungsinya oleh Majelis Ulama. Jadi isinya hanya para ulama yang terbaik negeri ini untuk milih pemimpin sesuai dengan kaidah aturan Islam gitu saja. Jadi begitu guys. Jadi nggak seperti sekarang yang pemilihan langsung, yang selain biaya juga besar, ada bayangkan berapa triliun habis gitu kan, bakar-bakar uang sia-sia hanya untuk milih pemimpin yang toh kualitasnya kita sekarang itu sangat buruk sekali guys. Beliau tidak mampu memimpin, kita ekonomi kita jatuh, hukum kita jatuh, demokrasi kita jatuh, semua jatuh gitu. Jadi kita bisa nilai sekarang nih, apakah Anda mau tetap mengedepankan yang Anda katakan hak tapi dihasilkan pemimpin yang tidak berkualitas, hanya menang secara kuantitas gitu kan? Ya itu pun kita ragukan kemenangannya gitu. Karena kita tahu banyak kecurangan di Pilpres kemarin. Jadi Anda mau sampai kapan nih kita sendiri ini gitu. Lihat bagaimana kemarin kekhalifahan Turki Utsmani itu begitu besar itu, mereka menguasai hampir seluruh Eropa gitu kan. Itu kenapa? Karena mereka itu taat pada Allah dan Rasulnya gitu. Mereka tidak punya kepentingan, mereka tidak pernah mengeluarkan biaya besar-besar untuk pemilu ya kan, untuk pilpres, pilkada gitu. Anda lihat, coba kekhalifahan Turki Utsmani itu simpel banget. Mereka memilih pemimpin oleh para ulama gitu. Cuma mereka hancur kenapa? Bukan karena ambisi, mereka hancur karena musuh-musuh Islam yang licik memasuki atau memata-matai dan merusak dari dalam gitu guys. Jadi mereka tuh bukannya lemah, mereka kuat. Cuman cara licik lah menghancurkan Turki Utsmani gitu. Nah, jadi kita belajar dari pengalaman sejarah, mereka kuat kenapa? Mereka tidak perlu pilpres ini, kadang nggak perlu. Mereka cukup dipilih pemimpin terlalu lama, sehingga mereka bisa efisien dan bisa digunakan untuk membangun yang lain. Mereka mensejahterakan rakyat dan sebagainya gitu guys. Jadi kekuatan kekhalifahan Turki Utsmani itu bukan terletak pada pilpres pemilihan langsung di sekarang ini. Kita lemah kenapa? Karena kita mau mengumpulkan uang untuk pilpres pilkada, pada uang triliunan itu bisa gunakan untuk hal lain gitu guys. Belum lagi ada kepentingan macam-macam, yang ini partai ini kepentingan untuk menjadikan orang-orang sebagai menteri dan segala macamnya, bagi-bagi kekuasaan itu tidak akan ada di kekhalifahan guys. Jadi kekhalifahan itu murni dilakukan taat pada aturan Allah saja. Dalam konsep khilafah HTI, seorang khalifah juga memiliki kekuasaan absolut. Tidak. Orang khalifah tidak memiliki kekuasaan absolut. Kekuasaan tunduk di tangan para ulama. Kalau ulama bilang ganti khalifah itu gitu. Jadi khalifah itu tidak punya kekuasaan absolut. Mereka harus tunduk pada seorang ulama, guys. Dari para ulama. Mereka tidak percaya pada DPR karena khalifah tidak bisa dikontrol. Khalifah membuat hukum berdasarkan hukum Tuhan, syariah. Dalam khilafah tidak ada pembatasan masa jabatan khalifah. Tidak ada masa pembatasan, tapi khalifah itu tergantung pada ulama yang milihnya gitu. Jadi ulama lah barometer, karena mereka jadi khalifah itu tidak ada yang absolut itu tidak ada. Dia tetap tunduk pada pada ulama yang memilihnya, guys. Begitu khalifah terpilih, dia akan menjabat sampai meninggal. Jadi omong kosong kalau dikatakan khilafah tidak bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Tapi tentu saja hal-hal semacam itu tidak akan diungkapkan oleh HTI. Mereka lah yang justru memang dengan sengaja berbohong serta mengaburkan dan menguburkan. Yang mau bohong itu kan ada mando. Saya sudah sampaikan tadi ya. Kalau yang sampaikannya ini nggak benar gitu. Bukan. Yang benarnya dia aja ngerti kalau khilafah itu dipilih oleh para ulama. Dikira khilafah itu berdiri sendiri gitu apa kan enggak. Khilafah itu dipilih oleh MPR yang isinya para ulama, guys. Jadi rakyat itu diwakili oleh para ulama mereka, dan itulah para ulama ini yang berembuk musyawarah untuk memilih pemimpin, yaitu seorang khalifah. Kebenaran untuk mencapai tujuan mereka, menegakkan khilafah di Indonesia. Karenanya mari kita ingat, tujuan hati itu maksudnya bukan menegakkan khilafah Indonesia, karena itu tugas yang yang kita ketahui itu nanti dilaksanakan oleh Imam Mahdi. Kita ini sebagai Muslim itu hanya berdakwah, ya, dakwah tentang khilafah, ide-ide khilafah. Ya masyarakatnya diterima Imam Mahdi. Kan kita percaya dengan hadis Nabi yang sahih. Kalau yang menegakkan khilafah itu Imam Mahdi, bukan Ustaz Felix Xiao, bukan Ustaz siapa tadi yang dari HTI, bukan juga Ustaz Teguh Ustaz, tapi yang nanti yang bikin khilafah adalah Imam Mahdi, bukan kita semua. Tugas kita hanya mendakwahkan khilafah. Karena khilafah itulah merupakan bimbingan dari sistem politik Islam yang diajarkan, yang dipintahkan oleh Allah SWT ya, untuk menegakkan aturan syariat dia ya melalui kekhalifahan. Karena khilafah yang bisa membuat aturan Allah ini tegak gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa aturannya tegak ya. Bagi pezina bebas keliaran, tidak dihukum cambuk, tidak dirajam sampai mati. Pencuri bebas, tidak ada hukum kisos di situ. Berarti aturan Allah tidak tegak.
Nah, kalau waktu Allah tegak itu hanya melalui jalan tegaknya khilafah, dan itu bukan kita yang mendirikannya, kita hanya berdakwah. Nanti yang mendirikan itu adalah sesuai janji Nabi adalah Imam Mahdi beserta dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.